Sekarang kita ingat-ingat lagi ya cara mengubah persen menjadi pecahan biasa bagaimana. Nah, di sini Ustazah punya 3 soal ya, ada 3 soal. Coba bareng-bareng kita ubah 3 soal ini dalam bentuk persen menjadi pecahan biasa. Ya, yang pertama, berapa ya kira-kira pecahan biasanya? Ya, 13 per 100. Yang nomor 2, 27 per 100. Kalau nomor 3, ya 59 per 100. Jadi kalian masih ingat ya, kalau persen, ada tanda persen kayak gini, itu adalah pecahan dengan penyebut berapa? 100 ya, nggak usah bingung. Pokoknya kalau ada persen, oh berarti penyebutnya itu 100. Coba perhatikan contoh di papan tulis ini ya. Kita akan mengubah keempat soal ini menjadi persen ya. Caranya gimana? Caranya kita harus mengubah penyebut-penyebut ini menjadi penyebut berapa? 100 ya. Kita tulis dulu di sini berapa? 100. Nah, 4 jadi 100 itu dikali berapa? Dikali 25. 4 kali 25 itu jawabannya 100. Kalau bawah dikali 25, maka atas juga dikali berapa? 25. 3 kali 25 berapa? Iya, 75. Nah, 75 per 100 ini bisa ditulis bentuk persennya menjadi 75%. Sekarang contoh yang kedua, di sini berpenyebut 10. Kita ubah ke penyebutnya menjadi 100. 10 jadi 100 dikali berapa? Ya, dikali 10. Kalau bawah dikali 10, atas juga kita kalikan dengan 10. 8 kali 10 berapa? 80. Nah, bentuk persennya berapa ini? Bentuk persennya adalah 80%. Contoh yang ketiga. Di sini penyebutnya 20, kita ubah jadi 100. 20 dikali berapa yang hasilnya 100? Kali 5 ya, dikali 5. Terus kalau bawah dikali 5, atas juga kita kalikan dengan berapa? 5. 15 dikali 5 berapa? 75. 75 per 100 itu bentuk persennya adalah 75%. Contoh yang terakhir, contoh yang keempat ya. Di sini penyebutnya berapa? 50, maka kita harus mengubah menjadi 100. 50 kali berapa yang hasilnya 100? Dikali 2. Kalau bawah kali 2, atas juga kita kalikan dengan 2. 37 dikali 2 berapa? Berapa? Ya, 74. Bentuk persennya jadi 74 per 100. Mudah ya, jadi kita harus mengubah penyebut-penyebut ini menjadi penyebutnya berapa? 100. Sekarang kita akan mengubah persen menjadi pecahan biasa yang paling sederhana. Langkahnya sama ya, kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa, kemudian kita sederhanakan hingga yang paling sederhana. Coba perhatikan contoh yang nomor 1. Di sini ada 15%. Pertama, kita ubah dulu ke pecahan biasa. Berapa pembilangnya? 15. Nah, kalau penyebutnya berapa? 100. Ya, pintar sekali. Ingat ya, kalau persen itu penyebutnya selalu 100. Nah, kalau sudah menjadi pecahan biasa seperti ini, kita sederhanakan ya, kita bagi dengan berapa? Kita bagi dengan berapa? Yang bisa membagi 15 dan 100 berapa? 5. Ya, 15 dibagi 5 berapa? 3. 10 dibagi 5 20. Nah, kira-kira ini udah paling sederhana belum ya? Ya, ini udah paling sederhana, jadi nggak usah disederhanakan lagi. Jadi ini jawabannya.
Terus contoh yang kedua. Contoh yang kedua, di sini ada 30%. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Penyebutnya selalu 100 ya. Sedangkan pembilangnya berapa? 30. Nah, kita sederhanakan. Caranya mudah kalau menyederhanakan, di atas ada 0, di bawah juga ada 0. Kita bisa coret nolnya ya. Kita coret 1, bawah juga 1. Kira-kira masih bisa dicoret lagi enggak? Enggak ya, berarti yang paling sederhana adalah 3/10. Ini adalah bentuk yang paling sederhana. Terus contoh yang ketiga, 48%. Kita tulis pecahan biasanya dulu. Per 100, pembilangnya berapa? 48. Nah, kalau sudah menjadi pecahan biasa seperti ini, kita sederhanakan hingga yang paling sederhana. Kita bagi dengan berapa dulu? Bagi dengan 2. Ya, kita mulai dari angka yang terkecil ya. Angka terkecil enggak apa-apa. 48 dibagi 2 berapa? 24. 100 dibagi 2 berapa? 50. Nah, ini belum paling sederhana, kita sederhanakan lagi. Kita bagi berapa? Bagi 2 lagi ya. 24 dibagi 2 berapa? 12. 50 dibagi 2 berapa? 25. Nah, ini adalah bentuk paling sederhana dari bentuk persen 48%. Ini udah nggak bisa dibagi lagi. Contoh yang keempat, di sini ada 90% ya. Kita tulis pecahan biasanya dulu berapa? 90/100. Kemudian kita sederhanakan sama seperti contoh yang kedua ya. Kita coret nolnya aja. 1, 1. Yang atas sisa 9, yang bawah sisanya 10. Kira-kira ini masih bisa disederhanakan lagi tidak? Enggak ya, berarti ini adalah pecahan yang paling sederhana. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.